Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadilah, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang, dari Prodi Pemeliharaan Mesin tingkat 1 dengan nomor induk pokok 10206003. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku ini sebagai berikut. Bab 1 berjudul tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Poin yang pertama menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu mencakup perubahan pendidikan ke masa depan dan faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Poin yang kedua yaitu pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ini menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir tentang metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Poin yang ketiga yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan, mencakup tentang landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Poin yang terakhir yaitu tentang Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, mencakup tentang ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut pada bab 2 yang berjudul tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin yang pertama yaitu menjelaskan tentang proses berbangsa dan bernegara, mencakup tentang asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Poin yang kedua tentang identitas nasional, mencakup tentang pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentuk identitas nasional, dan identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Poin yang ketiga yaitu tentang Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Poin yang terakhir tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, mencakup tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3 yang berjudul memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin yang pertama yaitu pengertian ideologi. Poin yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Dan poin yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ini mencakup tentang ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunisme, dan ideologi fasisme.
Kemudian poin yang terakhir itu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Ini mencakup tentang pokok perkara, kemudian pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian bab 4 yang berjudul memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin yang pertama yaitu tentang memahami negara, yang mencakup pengertian negara dan unsur-unsur negara, kemudian hakikat, tujuan, dan fungsi negara, dan macam-macam bentuk negara. Poin yang kedua, memahami konstitusi. Ini mencakup tentang pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Poin yang ketiga, memahami warga negara Indonesia. Mencakup tentang pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan yang terakhir pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian bab 5 yaitu menjelaskan tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Poin yang pertama, memahami negara hukum Indonesia, mencakup tentang pengertian dan ciri negara hukum, dan makna Indonesia sebagai negara hukum. Poin yang kedua, memahami hak asasi manusia, yang mencakup tentang sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, macam-macam HAM, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan. Kemudian poin terakhir itu memahami demokrasi Indonesia, mencakup tentang perkembangan demokrasi Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Lanjut bab 6 itu tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Poin yang pertama tentang pengertian wawasan Nusantara, mencakup faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Poin yang kedua, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara dan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin yang ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, mencakup tentang kedudukan, fungsi wawasan Nusantara, dan tujuan wawasan Nusantara. Poin yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Ini menjelaskan tentang wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik, dan geostrategi, perkembangan wilayah Indonesia. Kemudian poin kelima yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, menjelaskan tentang unsur wadah, isi wawasan Nusantara, dan tata laku wawasan Nusantara. Dan poin yang terakhir yaitu implementasi wawasan Nusantara. Ini mencakup tentang wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, kemudian wawasan Nusantara dalam pembangunan, dan yang terakhir hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Dan kemudian penjelasan dari bab terakhir yaitu yang berjudul memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Poin yang pertama menjelaskan tentang ketahanan nasional, mencakup tentang pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan yang terakhir pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin yang kedua itu menjelaskan tentang pengaruh ketahanan nasional. Ini mencakup tentang pengaruh HAM, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dan penjelasan yang terakhir dari buku ini yaitu tentang integritas nasional. Ini mencakup tentang integritas nasional dalam prioritas masyarakat Indonesia dan strategi integrasi, lalu integrasi nasional Indonesia.
Demikian resum buku ini saya buat untuk kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.